Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Oke, enggak apa-apa, silakan. Dah, anak-anak, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak tidak usah tegang, santai saja. Kalian belajar dari rumah masing-masing. Anak-anak, untuk kegiatan pagi ini nanti kegiatan kita nanti saya rekam ya, tampilan kalian di di Google Meet ini saya rekam, nanti saya coba saya masukkan ke YouTube ya. Jadi nanti kalian bisa melihat kegiatan pembelajaran kita ini nanti di YouTube seperti apa ya. Jadi mungkin tampilan yang ada di Pak Guru ini nanti saya masukkan di YouTube. Nah, nanti beda lagi kalau istilahnya nanti tampilannya yang berada di tampilan siswa. Karena di tampilan siswa ini kan rata-rata menggunakan HP anak-anak ya. Ini pakai HP semua ini sepertinya. Ini Yusdan pakai HP, Mutiara pakai HP, yang lain juga ya rata-rata. Mungkin sebelum kita mulai, coba saya mau menyapa dulu, saya absen ya. Di sini kelihatan. Mutiara Kasih hadir. Kemudian Revino. Revino masih izin ke belakang tadi. Ahmad Zidan. Oke. Febrina. Ada, Pak. Ada. Iki Tasya. Hadir. Hadir, bagus. Maufiratun. Hadir. Hadir. Yusdan, ya kelihatan itu Yusdan. Anak-anak, untuk kegiatan ini ya, ini kita coba menggunakan fasilitas Google Meet. Jadi seperti ini Google Meet ya. Jadi saya minta tadi kalian untuk mengunduh Google Meet dari Play Store. Caranya ya seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Kemudian nanti dari sini kita bisa berinteraksi ya, berinteraksi, melakukan komunikasi. Nah, jadi seperti halnya di kelas, jadi apa yang disampaikan ini kalian bisa melihat langsung, seperti saya sekarang menyampaikan tentang seperti saya absen. Nah, ini kan kalian melihat langsung saya absen, memanggil nama anaknya masing-masing. Jadi Yusdan dipanggil, langsung jawab ya. Mutiara absen dipanggil, langsung jawab. Nah, jadi kelihatan langsung. Beda kalau seperti halnya absen seperti biasa. Kalau absen seperti biasa di WA, di Classroom itu kan cuma sebatas hasil ketikan saja yang kelihatan ya. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini kita tidak terlalu tidak terlalu fokus ke materi dulu ya, karena ini masih pertama kali. Maka ini sebagai pengenalan kalian untuk menggunakan Google Meet ini ya. Google Meet ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Google untuk melaksanakan interaksi pembelajaran jarak jauh secara dengan menggunakan tampilan suara atau tampilan video seperti sekarang ini. Nah, ini mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak. Tidak ada ya. Mungkin untuk selanjutnya kalian bisa menyiapkan buku catatan hasil pekerjaan yang kemarin tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin tadi sudah saya minta untuk menyiapkan ya. Sudah. Oke.
Oke, coba sekarang saya minta untuk membacakan sel hewan, yaitu mutiara kasih. Mutiara kasih coba dibaca biar teman-temannya bisa mendengarkan suaranya. Mutiara Wahyu Kisrani ya. Membaca hasil catatan sel hewan. Silakan. Ya, Pak. Ya. Bagian-bagian sel pada hewan. 1. Membran sel. Itu bagian dalam sel, yaitu bagian paling luar mengatur keluar masuknya zat. 2. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Fungsi retikulum endoplasma: 1. Alat transportasi zat dalam sel sendiri. 2. Sintesa protein. 3. Mensintesis lipid dalam sel. 4. Membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. 3. Sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus. Dari organel serta sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Fungsi sitoplasma: 1. Sumber bahan kimia sel. 2. Tempat berlangsungnya metabolisme sel. 4. Mitokondria. Mitokondria yaitu organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Fungsi mitokondria: 1. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 2. Respirasi seluler. 5. Lisosom. Lisosom yaitu organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Fungsi lisosom: 1. Pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 2. Mencerna materi dengan memakai fagositosis. 3. Mengontrol pencernaan intraseluler. 4. Penghancur organel sel yang rusak. 6. Mikrofilamen. Mikrofilamen yaitu organel sel yang membentuk dari protein, aktin, dan miosin. Fungsi mikrofilamen: berperan dalam pergerakan sel endositosis dan ekositosis. 7. Peroksisom. Peroksisom yaitu kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksis menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Fungsi peroksisom: 1. Menguraikan peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksis. 2. Perubahan lemak menjadi karbohidrat. 8. Mikrotubulus. Mikrotubulus yaitu organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 dan diameter luar 25. Fungsi mikrotubulus: 1. Melindungi sel. 2. Berperan dalam pembentukan flagella, cilia, dan sentriol. 3. Memberi bentuk sel. 9. Ribosom. Ribosom yaitu organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nm yang terdiri atas 65% RNA ribosom
dan 35% protein ribosom. Fungsi ribosom tempat berlangsungnya sintesis protein. 10. Sentriol. Sentriol yaitu struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariota. Fungsi sentriol: proses pembelahan sel dalam membentuk silia dan flagella. 11. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Oke, sudah cukup Mutiara. Fungsi Oke, sekarang dilanjutkan Ahmad Zidan, sel hewan, ya. Sel hewan. Coba dibaca 5 bagian saja ya, 5 bagian saja, 5 macam. bagian sel hewan. Likosom. Likosom merupakan organel-organel yang beri membran yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Likosom banyak ditemukan pada fagosit atau sel-sel yang berpungang. Masuk ke dalam jaringan tubuh. 2. Sentriol. Sentriol merupakan organel tak bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel ini berukuran kecil, jumlahnya sepasang dan letaknya dekat pada membran inti, dalam posisi tegak lurus antar keduanya. Organel ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelandang pembelahan. 3. Cincin kontraktil. Cincin kontraktil hanya ditemukan pada sel hewan. Cincin kontraktil terbentuk pada saat pembelahan sel, tempatnya pada tahap sitoklinis atau pembagiannya sitoplasma. Berlangsung setelah pembagian materi ini. Biokinesis selesai pada sel tumbuhan. Setelah pembangunan materi ini selesai, maka dinding sel baru terbentuk tanpa adanya kontraktil. Sudah 5 ya. Coba sekarang Igitasya bacakan sel tumbuhan 5 bagian saja. Sel tumbuhan. Dinding sel. Fungsi dinding sel yaitu melindungi badan sel dan mempertahankan bentuk sel. Membran sel yaitu melindungi sel. Sitoplasma yaitu tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ribosom adalah tempat sintesis protein. Badan Golgi membantu sintesis protein. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Febrina. Halo Febrina. Halo. Oke, mungkin kalau bisa menampilkan videonya, karena ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube biar dilihat oleh temannya yang lain. Mohon maaf Pak, tidak bisa. Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu coba dibacakan tentang sel hewan 5 bagian saja. Sel hewan, membran sel melindungi sel. Sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Mitokondria, tempat pembentukan energi. Ribosom, tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma adalah membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Badan Golgi membantu sintesis protein. Lisosom meregenerasi sel yang rusak. Peroksisom menguraikan peroksida H202 dari sisa-sisa metabolisme toksis. Sentriol mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagella dan pemisahan kromosom saat pembelahan sel. Nukleus menyimpan informasi genetik. Oke, terima kasih. Selanjutnya Yusdan. Halo Yusdan.
Halo Yusdan. Ya, Yusdan tidak berada di tempat. Mafirotun lagi keluar. Ya, anak-anak itu tadi tentang sel hewan dan sel tumbuhan yang sudah kalian catat di bukunya masing-masing. Anak-anak, mungkin untuk selanjutnya ini sebagai langkah awal kita latihan pembelajaran daring. Nah, jadi ini pembelajaran daring dengan menggunakan Google Meet seperti ini. Anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran pagi ini? Oh, ini Yusdan. Halo Yusdan. Ya, Pak. Oke, Yusdan. Tadi teman-temanmu sudah membacakan hasil catatannya masing-masing. Sekarang coba Yusdan, buku catatan tentang sel hewan dan sel tumbuhan disiapkan? Sudah siap? Udah. Oke, coba dibacakan bagian sel hewan, 5 bagian saja. Coba Yusdan bacakan. Ya, Pak. Sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Mitokondria, tempat pembentukan energi. Ribosom, tempat sintesis protein. Badan Golgi, membantu sintesis protein. Lisosom, meregenerasi sel yang rusak. Oke, terus sudah ya? Peproksisom mengurangi peroksida H202 dari sisa-sisa metabolisme toksis. Oke, sudah, terima kasih. Anak-anak, jika ini kan posisi speaker kalian kan mati semua ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau bicara, maka tombol mic yang merah itu ditekan ya. Nah, sekarang saya coba untuk saya mau menampilkan sesuatu dari layar ini. Kalau misalkan nanti kelihatan atau tidak, mohon direspon ya. Sebentar ya, saya mau menampilkan tentang materi. Ini tampilannya apa anak-anak? Coba mungkin bisa direspon. Ilmu pangan alam. Buku ya, ini tampilan buku ya. Ya. Oke, tampilan buku. Nah, ini tampilan buku paket ya. Ya. Ini apa ini? Pembelajaran dari pertemuan 2. Pertemuan 2 ya, pembelajaran daring IPA pertemuan 2. Mungkin ada yang bermasalah dengan apa yang saya tampilkan ini? Ini saya belum keluar, Pak. Siapa? Ini Ahmad Zidan Arifillah. Ahmad Jidan Afrilia.
Kenapa? Mungkin dari HP-nya atau bagaimana? Sinyal kayak Pak. Oke, bisa jadi yang tidak tampil itu karena sinyal ya. Yang ini punya Mutiara bisa melihat ya? Bisa Pak. Bisa. Zidan ada masalah jaringan. Tapi tulisannya kurang jelas. Ya, mungkin kalau HP-nya diputer miring ya. Diputer miring gini. Diputer miring gini, atau kalau misalkan posisi begini agak kecil tampilannya, mungkin bisa dimiringkan begini. Kan ada putar otomatisnya itu ya. Atau mungkin ini saya perbesar. Oh, ini tulisannya memang gini. Nah, ini agak besar ya. Nah, ini saya mencoba untuk menampilkan. Nah, ini kalau tampilan sekarang apa ini tampilan sekarang? Ini tampilan saya yang ada di laptop ini. Tampilannya anak-anak ya. Ya, ini tampilan anak-anak yang ada di laptop saya. Ini. Jadi ini ada saya, kemudian Yusdan, terus Igi Tasya, Zidan, Mutiara, terus satunya Yusdan. Yusdan Febrina. Nah, ini tampilan laptop ya. Kalau ini tampilan apa ini? Daftar garisan pada. Ya, ini daftar hadirnya ya. Ini daftar hadir yang sudah kalian kerjakan tadi. Febrina, terus Igi Tasya, Santi Mutiara Kasih. Santi Mutiara Kasih 7F ya. Oh, Mutiara Kasih ada 2 ini. Mutiara Wahyu Kisrani sama Santi Mutiara Kasih. Satunya 7A dan 7F. Oke. Mungkin itu dulu anak-anak. Kalau mau ada yang ditanyakan, ini ada teman-temanmu yang masih baru bergabung. Siapa ini? Aninda, halo. Halo Aninda. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, ini Aninda, tadi teman-temanmu sudah melaksanakan tugasnya. Mungkin bisa disiapkan Aninda buku catatan hasil sel hewan dan sel tumbuhan kemarin. Ya, mungkin masih mengambil catatannya ini Aninda. Aninda, kalau sudah siap bisa jawab ya. Responnya bagaimana? Apa sudah disiapkan? Ya. Ya, sudah disiapkan ya. Coba dibuka catatannya tentang sel tumbuhan. Coba Aninda bacakan 5 bagian saja dari sel tumbuhan.
Silakan biar bisa didengar teman-temannya yang lain. Sebentar Pak, saya izin dulu ke kamar mandi. Oke, silakan. Anak-anak kalau mau sambil makan enggak apa-apa. Itu seperti Zidane itu, sambil makan roti ya, ya Zidane ya. Mutiara, kalau belum sarapan. Halo Mafirotun. Iya Pak. Ya, Mafirotun habis ini ya, bacakan materi ya. Tadi keluar masuk ya. Halo Maulida. Assalamualaikum Maulida, selamat pagi. Kita tunggu Aninda ya, karena masih ke belakang. Halo Maulida. Tidak ada suaranya Maulida. Sudah Pak. Ini Aninda, silakan Aninda dibacakan. Yang sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan 5 bagian saja ya. Dinding sel, fungsinya melindungi badan sel dan mempertahankan bentuk sel. Sitoplasma, fungsinya tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ribosom, fungsinya tempat sintesis protein. Badan Golgi, fungsinya membantu sintesis protein. Oke, sudah. Terima kasih. Coba sekarang ini Mafiratun. Halo Mafiratun. Ya Pak. Ya, Mafiratun untuk materi sel hewan coba dibacakan yang bagian-bagiannya, 5 bagian saja. Ya. Vesikel, sebuah ruangan pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Mitokondria, salah satu organel sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Sentrial, struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan membentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dalam dan asam nukleat dalam inti sel atau nukleus. Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariota. Oke, sudah. Coba Maulida. Halo Maulida. Halo Maulida.
Maulida apa enggak dengar ya? Apa enggak keluar suara saya ya? Halo? Febrina sudah apa belum ya? Mungkin ada yang belum anak-anak. Maulida, halo? Ya, mungkin ada masalah jaringan. Febrina, halo? Ya, Febrina tidak ada di tempat. Ini Maulida, halo Maulida. Bentar ya. Ya. Anak-anak coba kalian sekarang berlatih menuliskan chat yang ada di sebelah ada di situ di menu ya, di menu di sebelah atas atau di sebelah bawah ya. Coba dicari chat, nanti kalian bisa mengetikkan sesuatu di situ. Jadi mungkin kalau ada masalah gangguan dengan suara, nanti bisa kalian coba chat di situ. Tadi ini sudah ada yang chat Jidan. Nah ini coba silakan menuliskan chat di situ. Nah jadi kalian bisa berkomunikasi dengan temanmu yang lain menggunakan chat tuh ya. Mungkin ada masalah dengan suara. Halo Maulida, coba Maulida dicek suaranya Maulida. Kalau ada masalah bisa ketik chat di sebelahnya itu. Halo Maulida, cek suara atau bisa kirim chat. Nah ini temannya ada yang baru gabung. Halo Maulida, Maulida coba kalau belum ditekan tombol mic-nya yang ada warna merah gambar mic itu ditekan biar suaranya masuk. Halo Maulida. Pak. Oke, Maulida bisa didengar suara saya ya?
Oke. Sudah siap materi sel hewan dan sel tumbuhan yang mau dibacakan? Nulis, Pak. Loh, enggak, kemarin kan sudah nulis, sudah ngerjakan enggak? Yang tugas daring 1 kemarin. Ya, di buku tulisnya coba dilihat. Ada ya? Sel hewan itu, Pak. Ya, bagian-bagiannya sudah dituliskan ya. Sel hewan atau sel tumbuhan sudah yang sudah kamu kerjakan. Oke, silakan kalau sudah siap dibacakan 5 bagian saja ya. Silakan. Yang sel hewan, Pak. Ya, sel hewan dibaca 5 bagian. Silakan. Membran sel melindungi sel. Sitoplasma tempat berlangsungnya metabolisme sel. Mitokondri tempat pembentukan energi. Tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Sudah? Berapa itu tadi? Oke, terima kasih Maulida. Mungkin ada yang masih belum membaca. Sudah ya? Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas Maulida? Maulida, suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ya, mungkin jaringan ya. Oke, makasih. Anak-anak, saya mau mengevaluasi kegiatan hari ini. Mungkin dari anak-anak bisa memberi masukan berkaitan dengan pembelajaran pagi ini. Silakan, mungkin dari Mutiara, Zidan, atau Yusdan, Febrina, Igitasya, atau Maulida, atau Mafirotun. Silakan memberi pendapat tentang kegiatan pagi ini. Mungkin waktunya terlalu cepat, Pak. Waktunya kurang lama, Pak. Atau waktunya bagaimana? Atau mungkin materinya, mungkin cara penyampaiannya, silakan. Evaluasi pagi ini. Ini karena masih pertama ya. Sekarang masih pertama, jadi yang bergabung pun mungkin masih sekitar ini yang hadir anak 9.
pendapat kalian tentang ini, tentang kegiatan pagi ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Atau bagaimana? Silakan memberi pendapat. Mungkin bisa dimulai dari Aninda, bisa memberi pendapatnya. Atau yang mau memberi pendapat, kalian bisa langsung tekan gambar mic-nya itu, dihidupkan ya. Silakan, saya beri kesempatan ngomong ya. Barangkali Zidan memberi pendapat. Atau mungkin kalian bisa memberi cek di sini di chat bagaimana. Ntar saya ketik ya. Ya, saya mencoba mengirim chat, mungkin bisa dijawab. Yang lain bisa melihat chat saya ya, sambil memberi pendapatnya. Tidak perlu takut. Untuk pertemuan pagi ini nanti saya akhiri pukul 9 ya. Saya akhiri pukul 9. Ya, ini halo Majesty, suaranya enggak masuk Duk, tombol mic-nya ditekan. Halo, ya assalamualaikum. Salam. Oke,
Majesty bisa disiapkan buku catatan tentang sel hewan dan sel tumbuhan kemarin itu ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibacakan sel hewan 5 bagian saja. Coba dibaca dulu ya. 1. Membran sel. 2. Sitoplasma. 3. Mitokondria. 4. Badan Golgi. 5. Lisosom. Oke, terima kasih. Majesty baru tahu ya kalau ada ini ya, pakai Google Meet ya? Iya, Pak. Iya. Untuk Febrina sebenarnya tadi sudah dimulai pukul 8 ya. Jadi persiapannya tadi itu sebenarnya pukul 7 itu sudah saya siapkan, sudah saya buka ya. Jam 7 itu sudah saya buka. Kemudian jam 7 lebih itu anak-anak sudah ada yang mulai gabung. Seperti Mutiara tadi sekitar pukul berapa tadi Mutiara ya? 7:30 ya? Iya, Pak. Ya, 7:30. Ini malah 7:30 Mutiara sudah masuk. Jadi sambil menunggu teman-temannya, karena masih ada yang mungkin ada persiapan, ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan. Jadi paling enggak jam 8 sudah saya mulai. Ya. Kenapa? Karena setelah pembelajaran IPA itu masih ada pembelajaran yang lain, yaitu materi prakarya ya. Jadi paling tidak sebelum waktu untuk prakarya dimulai, maka kegiatan ini harus bisa diakhiri. Waktunya kan kalau prakarya kan jam 9.15 waktunya. Jadi paling tidak jam 9 ini nanti kegiatan daring ini harus saya akhiri biar tidak mengganggu pelajaran berikutnya. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini ada yang baru masuk. Hani, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani pakai 2 perangkat ya? Enggak. Kok ada 2 ini Haninya? Kok ada 2? Pakai 2 HP atau mungkin masuk 2 kali? Iya, masuk 2 kali. Oh ya wis, enggak apa-apa wis. Nah, wis hilang sudah, tinggal 1 wis. Hani bisa disiapkan materi sel hewan dan sel tumbuhan yang sudah dicatat kemarin. Oke, silakan untuk Hani dibacakan sel hewan 5 bagian saja. Iya. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Sudah diam gitu. Di pagi rek. Satu, membran sel. 2, dinding sel. Fungsi-fungsinya dong, mungkin ada fungsi-fungsinya, ada penjelasannya. Membran sel bertindak mengatur keluar masuknya zat sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Ya, terus? Dinding sel membantu menjaga tekanan dalam sel. Sentrosom, sebuah sel hewan dapat mengandung 1/2 sentrosom yang membantu dalam mitosis. Kloroplas membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang dikenal sebagai fotosintesis. Kromoplas berisi xanthofil dan koroten yang memberi warna pada bunga dan buah-buahan. Sitoplasma adalah campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik disebut sitoplasma.
Semua fungsi metabolisme dan aktivitas sel hewan juga terjadi di sini. Retikulum endoplasma, struktur seperti tabung yang di dekat nukleus dan membantu memberikan dukungan pada sel tumbuhan dan hewan. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum mulus tanpa dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang didekati ribosom. Badan Golgi mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam transportasi keluar dari sel. Koplas merupakan organel sel tumbuhan yang membantu penyimpanan pati atau tepung. Lisosom membantu pencernaan intraseluler dan pembuangan zat asing. Mitokondria adalah pusat pembangkit energi sel di mana ATP dihasilkan melalui respirasi sel. Membran inti merupakan pelapis inti sel serta memiliki banyak pori-pori yang membantu transportasi zat. Nukleolus mengandung RNA dan mengirim RNS ke ribosom bersama dengan cetak biru protein yang disintesis. Oke, sudah cukup Hani? Ya. Ya, terima kasih. Ini ada temanmu yang baru gabung, kurang 5 menit, tidak apa-apa ya. Ya, karena memang jam 9 saya akhiri, tapi kurang 5 menit ada yang bergabung, tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah sudah bisa masuk ya. Assalamualaikum Aifa. Suaranya Dok tidak masuk, mic-nya mungkin bisa ditekan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap buku catatannya? Ya. Silakan, mungkin Hani bisa membacakan bagian-bagian sel tumbuhan. 5 bagian saja ya. Ya. Aifa ya. Silakan Aifa dibacakan. Halo Aifa. Aifa Trisnatin. Halo, bisa dibacakan bagian-bagian sel tumbuhan? Bisa. Ya, 5 bagian saja ya, karena waktunya kurang 5 menit ya. Ya. Bagian-bagian sel tumbuhan dan penjelasannya. 1. Nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel yaitu organel sel yang sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik. 2. Plastiada atau kloroplast. Plastiada kloroplast merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen ribosom. 3. Ribosom adalah organel sel yang berbentuk kecil yaitu berupa butiran nukleoprotein. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. 5. Badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sister atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Sudah, terima kasih Aifa. Tidak masalah meskipun kurang 5 menit ya. Nah, anak-anak,
untuk pagi ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran daring. Walaupun tidak semua keseluruhan anak-anak bisa gabung di dalam Google Meet ini. Tadi kalian sudah mencoba untuk latihan, baik itu melihat tampilan yang saya berikan, termasuk memberikan pendapat di chat, di kolom chat. Jadi kalau misalkan ada kendala dengan suara, maka kalian bisa melakukan komunikasi menggunakan chat yang ada, kolom chat yang ada di tampilan HP-nya masing-masing, ya. Jadi bisa mengetikkan chat di situ kalau misalkan untuk suara ada kendala. Untuk video ini kalian bisa menampilkan juga bisa tidak, ya. Jadi yang tidak berkenan untuk menampilkan video juga tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan video itu bisa ditampilkan seperti Aifa, kemudian Mutiara. Jadi di sini kita bisa lebih paham kondisi kalian secara real time, ya. Seperti Majesty ini kelihatan, ya. Nah, kemudian Mafirotun, nah ini bisa kelihatan kondisi kalian saat ini. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, ya. Mungkin bisa saya sampaikan kembali untuk waktu untuk pelaksanaan ini saya usahakan pukul 8 saya mulai. Kalau misalkan nanti ada kegiatan menggunakan Google Meet, ya. Kalau misalnya tidak ada kegiatan di Google Meet, maka kegiatan tetap seperti biasa di Classroom. Tinggal kalian nanti melihat di Classroom kegiatannya apa, ya. Jadi tidak harus tugas, kegiatannya juga tidak harus Google Meet. Jadi nanti tergantung materi yang akan disampaikan. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.